Medical ya, pertama waktu pas pertama proses medical pra, terus dapat job medical full. Hasilnya Hasilnya ya fit fit semua, ada mubah atau tidak? nggak ada ya, pokoknya hasil dari itunya fit gitu. Nggak ada apa-apa, Ada mubah. nggak ada. Terus Katakan nggak ada mubah gitu. iya, nggak ada amuba atau apa gitu. Bisa Sekitar bulan 3 atau bulan 4 gitu, Tahun tahun 2017. berangkatnya tanggal Berangkatnya itu tanggal 12 Februari 2018. Jadi hampir ketemu sama bulan pas daftarnya itu. Jadi hampir setahun. harus setahun proses. Iya. Itu butuh biaya sekitar Ya sekitar 70 jutaan. Sama uang paket masuk ke PT hampir 70 juta lah sekitar lah. Soalnya selama saya kerja itu cuma 7 bulan itu gaji saya sama gaji istri saya yang masih potongan Sinatras. Kan istri saya kan PRT, nggak pakai biaya berangkatnya, tapi ya tetap lah kalau ongkos-ongkos doang mah itu dia masih Sinatras. Terus saya udah gaji full tapi cuma 14.000 NT per bulan, itu gaji paling minim di Taiwan. yang di store ke PT itu berapa duit? Ke PT-nya masuk 45 juta, saya masuk lewat sponsor. Kata teman-teman sih yang nggak pakai sponsor itu 40 juta, kalau yang pakai sponsor itu 45 juta. Bayarnya Ada harus di sponsor. ya, emang dari pihak PT itu bayar langsung ke PT itu PT nggak nerima. Jadi dia kalau yang masuk pakai sponsor minta bayarnya ke sponsor juga. Ada tanda terima. Ada dari yang kalau bayar langsung saya ambil kwitansi, kalau yang bayar pakai transfer ya saya bukti transfernya disimpan semua. Nah terus berapa lama kerja di Taiwan, Mas? Ya kerja di Taiwan saya 6 bulan lebih, hampir 7 bulan. Itu karena kesandung medikal yang 6 bulan itu. Kalau 6 bulan kan kedatangan kita ke Taiwan pertama baru datang dari pesawat, besoknya itu medikal. Saya lulus. Gaji bulan pertama berapa? Gaji bulan pertama saya mulai kerja tanggal 23 atau 24 gitu. Udah tanggal tua ya. Sampai tanggal 30. Dihitung sampai tanggal 30 saya dapat 3.000 NT. Dipotong sama pinjaman uang 2.000 selama saya belum gajian. Jadi saya gajian pertama nerima bersih, belum potong agent atau apa gitu, tinggal 1.700 NT. Sekitar berapa duit? Berapa rupiah? Kalau rupiah ya 1.700 NT itu sekitar 800.000. Terus gaji kedua? Gaji kedua saya nerima 7.000 NT, itu nggak ada potongan Sinatras. 7.000 NT ya, karena masih ada pembuatan ATM atau pembuatan cempauka, terus pembuatan ARC. Jadi saya nerima cuma 7.000 NT. Gajian ketiga baru saya nerima full 14.000 Sampai bulan ke-6 ke-7 gitu. itu Ya ada yang 14.000, ada yang 16.000. Kalau ada lemburan dikit ya nambah 2.000, nambah 3.000. Jadi total pendapatanmu berapa selama 6 bulan lebih itu? Ya kalau dihitung mungkin sekitar 38 juta atau 40 juta lah, sekitar segitu. Ya kalau 7 bulan dapat segitu ya belum bayar utang. Pokoknya selama 7 bulan itu saya dan istri saya duitnya digabungin itu cuma kebayar 20 juta. Soalnya pas saya pulang hutang saya masih 50 juta. Saya pulang itu satu karena dia lepas tangan, nggak mau ngobatin saya, nggak mau juga kasih
penampungan buat saya. Soalnya ya dia mau kasih penampungan buat saya, tapi saya tetap bayar 200 ente per hari. 200 ente itu kalau uang sini sekitar 90.000 sehari, 90.000 buat nginepnya doang, itu belum makan sendiri, belum buat berobat ini itu. Ya terpaksa saya harus nurut, dipulangin. Dia ngancam nggak mau itu. Pokoknya dari pihak pabrik juga udah lepas tangan, agent juga lepas tangan, jadi ya gimana, saya harus nurut, dipulangin. Apa sih yang membuat dirimu harus dipulangin? Katanya pas medical itu, yang medical 6 bulan itu, saya dari pihak kesehatan ada pemberitahuan dari pihak kesehatan ke agensi kalau saya itu di medical ada cacing disentri amuba. Kalau orang Taiwan itu katanya takut banget sama penyakit itu, nggak tahu. Tapi badan saya itu, ini saya baru pulang dari Taiwan tadi siang, baru mendarat jam 1 itu di Soekarno-Hatta. Ini saya segar-segar saja, nggak mencret, nggak mules. Soalnya disentri amuba itu kalau orang sini mungkin kayak muntaber gitu. Kayak muntaber. Ada suratnya? Ada, tapi cuma foto aja, dia nggak kasih lampiran sama saya, cuma kasih lewat foto, lewat line gitu. Tapi pakai bahasa Mandarin juga. Setelah saya terjemahkan pakai Google Translate itu, ternyata baru diagnosis dokternya baru dugaan disentri amuba. Jadi baru dugaan? Masih dugaan, belum positif. Kalau positif kan pasti, kalau dugaannya diduga gitu. Kalau orang kayak kriminal itu masih belum jadi tersangka, masih jadi terdakwa. Lapor? Ya, baru dilaporkan gitu, belum tentu bersalah gitu. Tapi ya gimana, saya juga bingung. Agent angkat tangan, terus pabrik juga katanya udah nggak mau terima saya lagi. Jadi ya gimana? Jadi ada dugaannya, ada modus bahwa dirimu harus dipulangin gitu. Iya, ada kayak cuma akal-akalan agensi sama pabrik gitu. Emang pabrik juga kurang terlalu suka sama saya gitu. Yang nggak tahu dari cara kerjanya atau nggak tahu, saya juga bingung. Contohnya apa? Kenapa dirimu berasumsi bahwa pabrik tidak suka? Ya gimana ya? Jadi mereka itu nggak mau apa ya, yang dilaporkan sama senior saya itu yang mungkin kurang suka sama saya. Mereka suka cari-cari kesalahan saya, terus ya emang karena kerjaannya itu sangat cepat sekali, jadi saya kadang-kadang lupa. Jadi itu mungkin yang nggak mereka sukai dari saya gitu. Dirimu kerja di pabrik apa? Pabrik makanan, jadi harus steril. Begitu saya kena disangka amuba gitu ya, diduga amuba gitu, pabrik udah langsung gak mau karena pabrik makanan. Terus agensi juga angkat tangan, jadi saya bingung. Saya juga orang baru kan, baru 6 bulan di situ ya. Kita cari-cari pertolongan dari sana dari sini ya, ujung-ujungnya saya mengalah. Dipulangin ya pulang aja gitu. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mencari pertolongan? Saya hubungin dari pihak IPIT. Ya, IPIT itu Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan. Terus dari IPIT juga saya disalurkan ke TIWA, tapi saya hubungi 1955 juga, mereka baru bikin pengaduan gitu, pengaduan ke apa namanya, kantor ke depan apa yang tenaga kerja, apa sih namanya, Departemen Tenaga Kerja. ya dari Departemen Tenaga Kerja. Belum ada gerakan apa-apa gitu, sedangkan saya sudah diancam terus sama
agensi suruh pulang gitu. Saya udah dibeliin tiket, udah tiket itu motong gaji saya, gaji terakhir saya, tiketnya itu. Jadi saya bingung. Kata itu kalau kamu bikin masalah terus, ntar ini tiket yang udah dibeli pakai uang kamu lagi, terangus tiketnya, kamu mau beli lagi. Kalau kamu banyak tingkah nggak mau nurut. Jadi saya kadang-kadang suruh berbohong sama Depnaker, disuruh ini, disuruh bikin surat pernyataan ini itu. Ya gimana ya, orang baru dia nurut aja, belum ada pengalaman apa-apa gitu. Sedangkan dari pertolongan sendiri, karena mereka juga dari IPIT atau dari TIWA itu punya pekerjaan masing-masing ya, di Taiwannya ya nggak bisa, maksudnya belum bisa bekerja cepat buat membantu atau mendampingi saya menghadapi agent begitu. Apa yang dilakukan oleh agent? Ya mereka itu kayak mengancam gitu. Ya bisa dibilang mengancam ya mengancam, tapi ya dengan bahasa yang kira-kira nggak terlihat mengancam gitu, supaya saya bisa pulang aja gimana caranya. Yang dari lepas tangan, nggak mau ngobatin saya, nggak mau ngasih penampungan buat saya. Kalau itu emang saya telepon 1955 juga katanya emang harus pulang itu, atau itu buat berobat terus berangkat lagi atau gimana, saya juga nggak tahu lah ya. Terus dari agensi juga diiming-imingi kalau kamu mau pulang ntar duit yang udah masuk ke PT itu bisa kembali gitu, walaupun nggak semuanya, beberapa aja. Tapi ya belum tahu juga, soalnya saya baru datang tadi siang, kebetulan ini hari Sabtu, besok juga hari Minggu, jadi PT udah tutup. Mungkin ya Senin saya mulai berjuang lah, memperjuangkan hak saya. Jadi tadi dirimu bilang kerjanya di sana itu harus tepat kan? Iya, orang Cina itu harus cepat, harus nurut, harus ya. Apakah dirimu pernah diajarin kerja cepat gitu di sini? Ya kerja cepat, tapi ya sebisanya gitu. Kalau di Indonesia kan ya, kalau di Indonesia kan kerja tuh semampunya begitu. Pernah dilatih nggak? Di PT nggak ada pelatihan sama sekali, nggak ada pelatihan bahasa, nggak ada pelatihan ini itu, nggak ada pelatihan kerja, ngelas kayak apa kayak, ya nggak ada pelatihan sama sekali. Pokoknya saya itu ke PT itu cuma buat proses, kalau nggak ada proses pulang, kalau ada proses saya ditelepon berangkat lagi ke Jakarta lagi, kalau udah nggak ada proses ya udah saya pulang lagi, gitu aja ya. Sampai proses itu hampir 1 tahun ya. Pulang pergi Jakarta itu habis diongkos buat warawiri aja, pulang pergi Jakarta, Indramayu Jakarta. Emang biaya paket ke itunya sih cuma 45 juta, tapi habisnya itu hampir 70 juta. Buat ya saya juga punya anak istri juga, sedangkan saya harus pulang balik Jakarta. Mereka makan dari mana kalau saya pulang balik Jakarta terus? Jadi mau merasa dirugikan nggak dengan proses kayak gitu? Jelas lah. Ya makanya ini saya mau berjuang lah, gimana caranya saya dapat kembalian dari mereka gitu, dari PT, biar ya pelajaran aja deh. Saya juga mau ke Taiwan lagi ya, istirahat aja dulu dah, mau